Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Kang Entis. Berjumpa kembali teman-teman. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga selalu ada dalam petunjuk Allah dan bimbingannya. Nah teman-teman, momen kali ini kan kita sedang menjalankan, khususnya ketika video ini dibuat, yaitu bertepatan pada bulan suci Ramadan, dimana memang ini adalah salah satu kewajiban umat muslim untuk berpuasa di bulan ini. Coba untuk memberikan suatu edukasi untuk kita semua, khususnya sebagai peringatan untuk diri saya sendiri. Dalam video ini saya mengingatkan khususnya untuk diri saya sendiri, dan umumnya mudah-mudahan juga bisa mengingatkan untuk kita semua, untuk saudara-saudara kita. Nah, yang jadi pertanyaan ini sebenarnya, kenapa sih puasa itu terasa berat untuk dijalankan? Untuk sebagian orang, memang di bulan Ramadan ini untuk berpuasa itu ya bisa dibilang berat. Bahkan di awal bulan pun mungkin sudah tidak menjalankan. Nah, mudah-mudahan untuk teman-teman yang masih merasa berat dalam menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan dengan mendengarkan video ini ada hikmahnya yang mudah-mudahan memberikan kekuatan, memberikan pemahaman untuk kita menjadi lebih kuat dalam menjalankan ibadah puasa. Intinya itu, teman-teman. Nah, kembali kepada puasa itu sendiri, memang salah satu ibadah yang luar biasa, bahkan keutamaannya pun luar biasa, sampai sekecil ibadah di dalam bulan Ramadan pun begitu terhitung. Semua ibadah dilipat gandakan, bahkan tidurnya pun terhitung ibadah. Gitu. Bahasanya kalau feedbacknya lah luar biasa bagi orang yang berpuasa itu, karena memang bukan ibadah mudah, ibadah yang bisa dikatakan cukup berat, khususnya bagi mereka yang memang masih awam. Nah, mudah-mudahan ini kembali teman-teman ya, bahasanya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memperkuat kita. Ya, syukur-syukur bisa menjadikan kekuatan kita untuk bisa menjalankan ibadah puasa. Ada salah satu keterangan di dalam Al-Quran yang sering dipakai para penyampai, para ustadz, para kiai, terkhusus di bulan Ramadan, momentum Ramadan, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan pula atas orang-orang terdahulu, agar kamu bertakwa. Ya, kurang lebihnya seperti itulah artinya, teman-teman. Intinya perintah akan menjalankan ibadah puasa. Nah, cuman perlu yang kita amati di sini, memang kalimat di sini yang terpanggil itu adalah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Terpanggil orang yang memiliki iman di dalam hatinya, secara otomatis akan terpanggil untuk menjalankan ibadah puasa. Karena tadi, teman-teman, ibadah puasa ini bukan ibadah yang mudah, makanya perlu suatu kekuatan, pegangan yang kuat untuk bisa menjalankannya. Apa itu? Ya, iman. Nah, kembali ke dalam kadar keimanan itu sendiri.
Kenapa terasa berat? Jawabannya iman itu tadi. Apa itu iman? Ya keyakinan kita. Keyakinan kita kepada Yang Maha Kuasa, kedekatan kita kepada Allah, keyakinan kita akan adanya akhirat, itu akan menjadi suatu kekuatan, power untuk kita bisa menjalankan ibadah puasa. Tanpa iman susah, teman-teman. Kenapa bisa dikatakan susah? Ya secara secara nyatanya memang di dalam puasa ini seolah-olah kenapa kita harus menahan segala sesuatu yang kita suka, sesuatu yang paradok, keterbalikan dari sesuatu yang kita senangi. Sedangkan umum dari kita kan kita ingin sesuatu yang membuat kita senang. Dan di ibadah puasa ini malah keterbalikan, di mana kita menahan hawa nafsu, menahan makan, minum, itu kan semuanya dibatasi di dalam puasa ini. Seolah-olah kita membelenggu diri kita, seolah-olah. Tapi sejatinya memang yang terbelenggu itu ya keinginan kita, hawa nafsu kita yang terbelenggu. Nah, berat di situ. Makanya tanpa iman untuk apa, gitu kan? Kalau kita tanpa iman pasti berpikir untuk apa? Lapar-lapar berpuasa, haus-haus. Apa gunanya, kan gitu, teman-teman. Susah kalau tidak berbicara tentang iman. Makanya perlu iman yang kuat bahwa dibalik apa yang kita jalankan di bulan Ramadan ini, yaitu berpuasa, itu ada anugerah yang luar biasa yang sudah Allah siapkan. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, memang ya bila orang yang sudah berpikir tentang pengabdian kepada Allah, maka apapun itu dilakukan karena sudah kedekatan dia kepada Yang Maha Kuasa. Nah, itu poinnya, teman-teman. Nah, bagaimana untuk kita bisa memiliki iman? Nah, memang iman itu, keyakinan itu, teman-teman ya, memang kita yang harus memupuknya. Kita harus memupuk sendiri. Kalau bisa katakan buah itu, iman itu buah yang memang harus kita perjuangkan. Puncaknya dari keimanan itu memang hidayah yang diberikan Allah. Cuman ada peran serta kita secara pribadi juga untuk maukah kita untuk mempertahankan, maukah kita untuk mengambil posisi di kondisi yang beriman itu, atau kita lebih mengabaikannya. Intinya itu. Nah, kenapa kita harus berpuasa? Di situ diterangkan di dalam ayat itu, agar kamu bertakwa. Nah, untuk membahas tentang ketakwaan, memang teman-teman kita harus membedah dari awal. Dari awal mula kita di sini untuk apa sebenarnya? Tingkat derajat kedudukan manusia di dalam kehidupan. Allah itu di dalam Al-Quran sering memanggil, ada beberapa kalimat kepada golongan manusia itu. Pertama dengan sebutan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Nah, itu dalam bentuk suatu peringatan umum kepada manusia siapapun itu, terlepas agamanya apa, terlepas dia termasuk orang beriman kepada Allah ataupun enggak. Biasanya berisi tentang sesuatu yang bersifat global. Nah, yang kedua, panggilan Allah itu ya ayyuhalladzina amanu, khusus dari golongan manusia yang global itu, yang menyeluruh itu dipanggillah
dari sekian manusia itu orang yang masuk kategori beriman. Nah, biasanya yang terpanggil dengan kalimat iman ini merekalah yang mendapatkan suatu tugas seperti halnya sholat, puasa, zakat, haji. Makanya banyak kalimat di dalam Al-Quran itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman. Nah, kalau udah masuk di kategori iman, maka biasanya timbul perintah ya ayyuhalladzina amanu aqimis sholat wa ata'uz zakat. Nah, ke situ nyambungnya timbul perintah. Nah, perintah di sini sholat, zakat, puasa, haji dan syariat itu memang itu adalah suatu bentuk apa ya? Bisa disebut bentuk pelatihan, bentuk bentuk apa ya? Untuk menjaga keimanan itu sendiri agar tidak hilang. Makanya dijaga dengan syariat. Orang yang sudah punya iman maka dijaga oleh syariat. Yaitu tadi syahadat, sholat, zakat, puasa, haji itu adalah ritual untuk menjaga keimanan. Tanpa itu maka iman itu akan luntur. Makanya ketika kita sudah mendapatkan iman maka dijaga dengan syariat. Maka timbullah perintah sholat, zakat, puasa, haji. Akademi lah, bisa dikatakan orang beriman itu masih masuk di pendidikan, masih dalam kategori akademi. Jadi kalau kata akademi militer ya masih dalam bentuk pelatihan, penggemblengan lah bahasanya, kawah candra di muka. Nah, itu perintah semuanya di situ terlatih. Nah, ketika memang di situ orang-orang yang beriman terus istiqomah menjalankan ritual itu, syariat itu, maka terpanggillah berikutnya Allah di dalam Al-Quran memanggil mereka dengan takwa, tattaqu, orang yang bertakwa. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu pun dijelaskan bahwa diperintahkan orang beriman itu untuk berpuasa agar bertakwa. Nah, jadi pasalnya manusia, orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Nah, ini fase yang bisa dikatakan puncak dari umum akhirnya terpilih untuk dilatih, yaitu orang beriman. Dari manusia umum terpilih menjadi orang yang terlatih, yang dilatih, yaitu golongan orang beriman. Dari golongan yang terlatih ini ada golongan yang lulus tadi itu, kan yang dilatih, terciptalah golongan yang bertakwa, orang yang terpilih. Nah, pastinya sampai situ teman-teman, sampai orang yang bertakwa. Nah, apa sih perbedaannya itu terhadap tiga golongan itu? Golongan manusia, golongan orang yang beriman, golongan orang yang bertakwa. Pertama, di golongan manusia Allah itu sering membahas, sering mengingatkan kita. Di dalam ayat Al-Quran itu disebut bahwa manusia itu adalah golongan orang yang rugi, golongan yang rugi manusia. Orang yang masih berada pada tingkat derajat manusia atau nas itu belum aman, belum pada suatu titik aman. Contoh, kita bahas tentang surat Wal Asri. Wal Asri innal insana lafi husri. Demi masa sesungguhnya manusia itu rugi. Illal ladzina amanu itu masuk pengecualian, kecuali orang yang beriman. Terus innal insana halu'an jajuan, sesungguhnya manusia itu tukang keluh kesah. Innal insana li rabbihi lakanun, sesungguhnya manusia itu pembangkang. Itu sifatnya. Nah, apa konsekuensinya?
dari karakter manusia yang punya sifat seperti itu, yang tukang keluh kesah, haluan jajuan itu, yang lakufer, yang ingkar, yang pembangkang, lakanud. Nah, konsekuensinya apa? Turun keterangan lagi. Apa keterangannya? Bahwa sungguh Allah mengatakan bahwa sungguh aku akan mengisi neraka jahanam itu dari bahan bakar apa, teman-teman? Bahan bakar manusia dan batu. Nah, golongan ini Allah mengatakan golongan yang nas ini yang punya sifat tadi itu yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran akan menjadi bahan bakar api neraka. Makanya karakternya kan sesungguhnya manusia itu rugi. Makanya siapapun yang masih berada di dalam kategori nas yang punya sifat haluan, jajuan, lakufar, lakanud, jadi rugi. Itu. Nah, makanya Allah panggil siapapun itu untuk menjadi golongan yang beriman. Nah, di golongan yang beriman ini adalah orang-orang yang beruntung, muflihun. Itu ada di dalam surat Al-Baqarah juga, ya kan? Bahwa orang yang beriman itu ya orang yang beruntung, terselamatkan. Banyak ayatnya, mungkin nanti saya sepil lah keterangan tentang beberapa ayat keutamaan orang yang beriman. Ya di situ mungkin masih berat, iman pun terbagi lagi, ya kan? Ada ya dikatakan bahwa ada golongan orang yang pagi iman, sore ingkar. Bahasanya itu imannya pun masih fluktuatif, naik turun. Ada orang yang imannya udah lumayan, bahasanya dia sudah bisa istiqomah walaupun belum bisa meninggalkan maksiat. Ada orang yang sudah naik lagi imanannya, udah bisa beriman, menjalankan perintah, dan juga bisa meninggalkan larangan. Itu kuat lagi. Dan ada juga yang lebih kuat lagi keimanannya, di mana dia beriman sudah tidak di mana dia menjalankan setiap perintahnya sudah tidak lagi karena apa-apa, murni karena ketaatan dia kepada Allah. Nah, sekarang kondisi atau posisi untuk orang yang bertakwa. Nah, untuk orang yang bertakwa ini adalah orang-orang yang memang dekat, orang-orang pilihan, orang-orang terpilih. Makanya levelnya ini menurut saya sih selevel wali minimal, waliullah, wakil-wakil Allah, selevel para nabi. Ya hamba-hamba Allah lah intinya. Nah, sifat karakteristik orang yang bertakwa itu adalah ikhlas. Ikhlas itu tadi, dia sudah tidak lagi melihat apa yang dia lakukan itu karena pahala dan takut dosa. Murni benar-benar semuanya itu karena ketaatan dia kepada Allah. Nah, itu orang yang bertakwa. Dan orang bertakwa itu punya sifat istiqomah. Apapun kondisinya, mau kaya, mau miskin, mau susah, mau senang, dia tetap udah nggak ada lagi fluktuatif. Imannya itu sudah tidak dipengaruhi oleh eksistensi di luar dirinya. Dia punya keutuhan sendiri. Dia udah benar-benar ajeg, dedeg gitu kan, kalau bahasa Sunda tuh udah benar-benar nggak bisa digoyang. Orang bertakwa itu kekuatannya udah luar biasa. Mau diuji seberapapun itu, keimanan dia kepada Allah itu tidak akan pernah goyang. Ya kita bisa ambil contoh perjalanan para nabi. Nabi Nuh, dari mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Isa. Betapa luar biasa keimanan,
walaupun yang dipertaruhkan, yang dipertentangkan itu bisa kematian, bahkan bukan kematian secara individu, bahkan satu golongan, seperti halnya yang pernah dialami oleh Nabiullah Musa yang dikejar-kejar Firaun. Di belakang itu kematian lah, kita bisa katakan diancam oleh kematian, satu golongan. Di depan dihadapkan pada lautan. Secara logika akal sehat itu tidak bisa kita menyelamatkan diri, udah nggak ada pilihan. Tapi disitulah bagaimana Nabi Musa mempertahankan keimanan bahwa Allah yang maha memberi jalan, Allah yang maha kuasa. Maka dengan keyakinan yang tidak goyang itu, laut pun terbelah. Nah, ini filosofi juga buat diri kita. Ketika kita dirundung masalah yang seolah-olah tidak ada jalan keluar, tapi ketika kita punya keyakinan, maka Allah akan memberikan jalan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itu janjinya. Cuman harus pakai iman. Tanpa iman susah. Iman itu harus dilatih. Gitu teman-teman. Nah, orang bertakwa tuh di situ. Orang bertakwa itu memberi tanpa harap kembali. Sudah apapun itu, bukan lagi tentang transaksional, memberi, mengharapkan orang lain juga memberi, berbuat baik kepada orang lain, tetapi sudah tidak lagi mengharapkan orang lain itu membalas juga kebaikan kepada kita. Los aja, benar-benar pengabdian. Ya seperti halnya matahari, alam semuanya itu memberi tanpa harap kembali. Dia udah penuh dengan kelimpahan, jadi tidak mengharapkan apa-apa yang di luar diri dia, karena dia udah benar-benar berlimpah. Kenapa bisa berlimpah? Karena dia sudah menyatu dengan yang maha berlimpah. Itu orang yang bertakwa. Nah, orang bertakwa ini tugasnya apa? Kan kalau orang beriman itu bisa dikatakan sholat, puasa, ibadah haji, itu kan diperintahkan untuk orang yang beriman. Nah, untuk orang bertakwa seperti apa? Apa yang dilakukan? Ya, kalau orang yang bertakwa itu sudah tugas. Kalau yang beriman itu masih tempaan tadi, akademi. Terpilih menjadi orang bertakwa, maka dia akan menerima tugas. Apa yang ditugaskan? Nah, itu masing-masing beda. Ada yang bertugas sebagai pemimpin, ditugaskan dengan wadah seorang pemimpin, dengan wadah seorang terapis, dengan wadah seorang pedagang, apapun itu, tapi dia adalah hamba Allah yang bersembunyi di balik wadah gitu. Mungkin tidak terlihat, bahkan tidak dikenali oleh orang-orang awam seperti kita, orang bertakwa. Dan terkadang juga di luar batas kemampuan daya pikir kita, orang yang bersyariat. Terkadang ya, seolah-olah dia tidak sholat gitu, seolah-olah tidak berpuasa. Tetapi sejatinya syarat untuk orang yang bertakwa itu puasanya sudah setiap hari, bukan lagi bulan Ramadan. Setiap hari dia harus mampu mengendalikan hawa nafsu, setiap hari dia harus mampu mengendalikan bisikan lain selain dari petunjuk Allah. Setiap hari dia harus mampu menjalankan sesuatu itu atas dasar petunjuk yang maha kuasa. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu dia harus terus berhubungan yang disebut sholat. Ya, sholat dia itu udah sholat tiap saat, itu tiap detik, bukan lagi tentang berbicara sholat 5 waktu.